Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, jangan takut menjadi kudus. Hari ini kita semua merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka adalah himpunan orang-orang yang percaya dan beriman akan Allah dalam dan melalui Yesus Kristus Putra Allah, Tuhan dan Penyelamat. Mereka adalah umat Allah yang telah berbahagia karena menikmati kehidupan kekal bersama Allah di dalam surga. Kebahagiaan kekal itu mereka peroleh sebagai pahala dan mahkota atas iman yang mereka hidupi selama mereka masih hidup di dunia ini. Mereka menikmati kepenuhan sabda bahagia yang dijanjikan Yesus kepada mereka yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, yang membawa damai, yang rela teraniaya karena kebenaran, dan yang menanggung segala penghinaan, celaan, kebencian dan fitnah karena imannya akan Allah dan Yesus Kristus. Dari sabda bahagia, kita dapat belajar 3 hal mendasar. Pertama, orang berbahagia karena mendasarkan hidupnya pada Tuhan. Pernyataan tersebut mengarah kepada kedalaman spiritual, kemurahan hati, batin yang bersahaja. Kedua, berhasil menjalankan kehendak Tuhan. Bagi mereka, lapar dan haus akan kebenaran serta suci hati atau bersih hati bukan sekedar ajaran yang berada di luar dirinya, melainkan kekuatan dari dalam dirinya. Ketiga, orang berbahagia karena berjuang menghadirkan Tuhan kepada sesama. Murah hati, berbelas kasih, cinta damai adalah sifat Allah. Ketika orang hidup dengan semangat murah hati, belas kasih, dan cinta damai, ia menghadirkan Tuhan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam sabda bahagia hari ini menegaskan bahwa orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menempuh jalan kekudusan. Karena itulah, setelah mereka meninggal, mereka dibeatifikasi. Artinya, mereka diakui oleh gereja sebagai yang berbahagia karena sepanjang hidup mereka telah membuktikan diri hidup sesuai dengan sabda bahagia.
Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate mendorong kita untuk mengejar dan mengusahakan kekudusan, untuk tidak takut menjadi orang kudus zaman ini dengan jalan sederhana, menjalani hidup kita dalam cinta dan memberi kesaksian tentang Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Karena itu, lewat sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diajak saling membantu untuk mencapai kekudusan yang ditawarkan Tuhan kepada kita, yakni menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.